Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali di dalam siraman rohani pada siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menolong kami dan kiranya pada saat ini Engkau memberikan firman-Mu untuk kami renungkan dan menjadi dasar di dalam segala sesuatu yang ingin kami lakukan guna hormat dan kemuliaan nama-Mu sendiri. Pimpinlah kami di dalam Roh Kudus dan biarlah kami sungguh-sungguh mengerti, mencamkan dan melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siang hari ini kita akan merenungkan dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 27. Di situ dituliskan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menanam gandum, ia dikutuki orang. Tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Saudara-saudara sekalian, hidup Kristen itu identik atau sama dengan kebaikan. Sebuah kisah tentang Warren Buffett, seorang yang sangat dermawan. Pada tahun 2006, ia menyumbang sebesar US dollar 30,7 miliar. Kalau dirupiahkan itu menjadi 300 triliun rupiah kepada Gates Foundation yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan. Ini disebut sebagai sumbangan yang terbesar dalam sejarah. Tapi anehnya setelah sumbangan ini kekayaannya dia tidak berkurang. Malahan ia menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Di tahun 2008 menggeser posisi Bill Gates yang telah menyandang gelar itu selama 13 tahun. Ya, sekalipun Warren Buffett banyak menyumbangkan atau memberi, hidupnya tidak pernah berkekurangan. Ia diberkati. Tujuan memberi murni hanyalah untuk menyukakan hati Tuhan. Dia menjadi berkat bagi sesama manusia. Inilah sikap hati yang benar. Namun banyak sekali di antara manusia yang fakta membuktikan bahwa ketika seorang diberkati, dia melupakan sang pemberi berkat, dan yang dia lebih tertarik lagi kepada pemberiannya saja. Seharusnya kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja, karena kehidupan kekal hanya ada di surga. Oleh karena itu penting untuk menjaga sikap hati terhadap berkat Tuhan yang akan menentukan kita akan diberkati lebih besar atau tidak. Ini yang akan dinilai. Ya, kalau kita betul-betul memberkati seperti saudara kita yang sudah dermawan ini, maka kita tidak pernah akan kekurangan, bahkan bertambah-tambah terus berkatnya. Ya, Tuhan Yesus juga menilai bukan dari besar kecilnya sumbangan kita, apa yang telah kita berikan, tetapi Tuhan melihat sikap hati yang kita miliki ketika kita memberi kepadanya. Ya, kita ambil contoh aja ketika Tuhan Yesus memuji persembahan seorang janda di dalam Lukas 21. Janda itu hanya menyumbang sedikit secara materi, secara uang. Dia itu tapi dinilai oleh Tuhan sebagai sumbangan yang lebih besar dari mereka yang memberi jumlah yang besar. Karena apa? Karena Tuhan melihat sikap hati wanita atau janda ini sudah memberi di dalam kekurangannya, sedang yang lain memberikan dalam kelebihannya. Janda ini tidak memiliki apa-apa, tapi seluruhnya telah diberikan kepada Tuhan. Itulah Tuhan menilai bahwa apa yang dimiliki sikap hati daripada
janda ini lebih baik dan lebih bernilai daripada mereka yang menyumbang besar. Oleh sebab itu mari kita belajar di dalam memberi supaya kita tahu bahwa sikap hati ini akan menentukan apa kita akan diberkati atau tidak. Makin kita diberkati, makin kita menyumbangkan segala sesuatu untuk orang-orang, untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Itu lebih berguna. Jadi kita milikilah kebaikan. Ini yang pertama, hatinya sudah baik. Dia mengingat sesama, dia mengingat segala sesuatu diberikan untuk sesamanya. Dan itu yang dijalankan. Jadi pasti Tuhan akan memberkati kita seperti dia memberkati orang-orang yang berberi dengan rela, dengan ikhlas. Tuhan juga akan memberikan kita dengan berlimpah-limpah. Kita tidak akan kekurangan di zaman pandemi yang sulit ini. Kita tahu bahwa makin banyak kesukaran, makin Tuhan akan memberikan akan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Itu maka betullah apa yang dikatakan di dalam Amsal Soleman tadi yang sudah kita bahwa kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Siapa menabur atau mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Kalau kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, milikilah sikap hati yang betul di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita masing-masing dengan berkat yang berkelimpahan. Jangan takut dan jangan gentar. Tapi mari lakukanlah pemberian ini dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dan ajar kepada kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau, khususnya sikap hati kami di dalam kami memberi kepadamu, sehingga kami boleh memberikan sesuatu yang berguna buat Engkau, karena Engkau menilai sikap hati kami bukan daripada pemberian kami, tapi Engkau akan sungguh-sungguh menolong kami sehingga kami melakukan firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, kalau kami memenuhkan akan firman-Mu, Engkau akan memenuhi juga segala kebutuhan-kebutuhan kami. Ketika kami memberi, kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan menjadi miskin, tetapi kami akan berlimpah-limpah bersama-sama dengan Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, camkan akan firman-Mu dan ajar kepada kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.